Selamat datang di channel FatFat. Kali ini kita akan mempelajari database lanjutan dengan menggunakan Express, khususnya untuk update dan delete data pada MySQL. Mari kita mulai. Pada video sebelumnya, kita telah berhasil membuat proses create. Kemudian juga ada read. Read-nya Anda menggunakan query string ataupun menggunakan param. Kemudian kita ada menambahkan middleware di sana. Jangan lupa middleware ini penting ketika kita ingin mengambil data dari klien. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah proses tambahan, yaitu update. Nah, untuk proses update itu prosesnya adalah mengupdate data yang memang sudah ada. Jadi kalau datanya tidak ada, itu bukan update, tapi itu adalah create. Bentuknya akan sangat sama dengan create, jadi kita bisa kopikan saja. Kemudian kita bisa mengubah sedikit sesuai dengan update-nya, yaitu menggunakan metode put. Kemudian untuk mengupdate kita butuh yang namanya ID. Nah, oleh karena itu kita bisa menambahkan param ID di belakang. Untuk datanya masih sama, kita bisa baca langsung dari body-nya. Untuk SQL-nya kita ubah sedikit, karena ini bukan insert tapi update. Nah, kalau kita sudah ubah seperti ini, maka kita harus tambahkan juga suatu where di sana, karena kita tidak ingin mengupdate seluruh data, tapi hanya data tertentu saja, sesuai dengan param di ID-nya. Nah, setelah kita tambahkan ini, maka sebenarnya kita sudah berhasil untuk membuat proses untuk mengupdate datanya dari Express. Nah, tidak ada yang perlu diubah di bagian bawah. Sekarang mari kita jalankan servernya. Oke, kita mulai untuk masuk. Jalankan menggunakan Postman atau Thunderbird. Oke, masukkan path yang sesuai, API user. Kemudian masukkan ID-nya, ID yang ingin kita ubah datanya. Nah, kita lihat di database, misalnya kita ingin mengubah ID nomor 3 misalnya. Pastikan ID ini memang sudah tersedia kalau kita ingin mengupdate data. Masukkan 3 saja. Kemudian masukkan data apa yang ingin kita update di bagian body, kemudian pilih form encode dan masukkanlah. Ingat kembali format dari datanya. Itu karena kita buat sesuai dengan dari create, maka format datanya juga harus sama seperti yang di atas, yaitu kita menggunakan name untuk username. Misalnya kita update jadi fatfat2, password kita update juga misalnya. Oke, kita buat datanya berbeda aja ya dari yang sebelumnya. Oke, kalau misalnya datanya sudah ada, jangan lupa ganti metodenya jadi put di sana. Dan kita bisa klik send. Oke, sudah berhasil, tidak ada error, status 200. Oke, lognya juga sudah sesuai. Mari kita lihat dari database. Oke, data sudah berhasil diubah. Oke, nah, kalau sekarang kita ingin menambahkan proses lanjutannya ya. Nah, sekarang kita ingin menambahkan proses di dalam CRUD, selain create, update, masih ada yang namanya delete. Yaitu menghapus data dari row tertentu dengan ID yang memang sudah tersedia. Oke, caranya adalah pakai up.delete. Oke, nah, kita lihat kembali yang bagian atas sebentar ya. Oke, kita akan pakai bentuk yang /param ID ya.
Kita boleh kopikan dari yang sudah ada untuk menghemat pengetikan gitu ya. Tetapi bagian yang tidak sesuai kita ubah. Post jadi delete. Untuk ID-nya kita tambahin di param, datanya tidak dibutuhkan lagi. SQL-nya juga harus kita update ya. Oke, kita tambahkan where-nya sesuai dengan param ID yang sudah kita tambahkan di bagian atasnya. Log-nya tidak diperlukan lagi, datanya juga tidak ada, kita hapus. Oke. Nah, kalau kita sudah buat seperti ini, berarti kita sudah berhasil membuat yang delete. Mari kita tes mendelete satu row nomor 3 misalnya. Awalnya row nomor 3 ada ya, sekarang kita akan mencoba menghapusnya. Oke, ganti jadi delete. Row-nya 3. Yang bagian bawah yang form encode-nya sebenarnya tidak dibutuhkan lagi. Oke, kita kirimkan. Oke. Dapat terlihat sebenarnya sudah berhasil. Kita refresh dari database dan datanya memang sudah tidak ada lagi. Berhasil dihapus. Nah, artinya kita sudah berhasil nih melengkapi proses untuk create, read, update, dan delete. Untuk video ini kita sudah mempelajari update dan delete. Pada video yang sebelumnya kita sudah mempelajari create dan read. Demikianlah video demo kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video demo yang berikutnya.